Di sini ada komentar. Ini kalian perhatikan 8 tahun yang lalu teman-teman ya. Pulangin ke Yaman ya. NKRI aman sentosa. Percayalah. Ini komentar 8 tahun yang lalu teman-teman. Ya artinya ya Pak Rizik Syihab ini atau Bahar Smith teman-teman ya, dari dulu mereka sudah dicap sebagai orang yang tidak memberikan ketentraman, kenyamanan di negeri kita ini teman-teman. Kalau mereka pulang ke sana ya, mereka semua dipulangkan klan Ba'alawi ini ya, mereka sudah ada Ka'bah teman-teman. Jadi nggak susah-susah lagi misalkan untuk ke kota Mekah. Beberapa tahun yang lalu negara Yaman sempat dibuat heboh, bahkan hebohnya sampai ke negara-negara muslim lainnya, karena negara Yaman ini dianggap membuat Ka'bah tandingan. Dengan berdalih bahwa itu adalah makam Nabi Hud alaihi salam, mereka membuat suatu ritual ibadah yang menyerupai tawaf di Ka'bah. Jadi mereka mengelilingi makam tersebut layaknya seperti orang yang sedang ya di Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrul Sunnah. Banyak narasi dari kaum muslimin yang menginginkan klan Ba'alawi ini untuk dipulangkan ke negeri asal nenek moyang mereka teman-teman, di Yaman sana. Atau ya banyaklah bahasanya, diusirlah atau dideportasi. Ya meskipun secara perundang-undangan kita nggak tahu teman-teman apakah itu bisa atau tidak. Karena setahu saya ya, seorang yang lahir di Indonesia ya maka dia sudah termasuk warga pribumi. Meskipun mungkin kalau diusut punya usut ya asal muasalnya ya nenek moyang mereka asalnya dari negeri Yaman. Tapi yang lebih menarik untuk kita bahas teman-teman, sebenarnya ya narasi-narasi dari kaum muslimin yang menginginkan klan Ba'alawi ini untuk dipulangkan ke negeri Yaman sebenarnya sudah dari dulu teman-teman ya. Apalagi kalau kita kerucutkan ya kepada ya dua sosok ini, terutama Habib Rizik Syihab dan Bahar Smith. Saya sudah screenshotkan. Di sini kita tidak usah simak videonya kasus apa, karena kalau kita bicara kasus Pak Rizik Syihab atau Bahar Smith teman-teman ya terlalu banyak ya. Di sini ada komentar. Ini kalian perhatikan 8 tahun yang lalu teman-teman ya. Pulangin ke Yaman ya. NKRI aman sentosa. Percayalah. Ini komentar 8 tahun yang lalu teman-teman. Ya artinya ya Pak Rizik Syihab ini atau Bahar Smith teman-teman ya, dari dulu mereka sudah dicap sebagai orang yang tidak memberikan ketentraman, kenyamanan di negeri kita ini teman-teman. Di eranya Pak Jokowi saja luar biasa ya, bagaimana hinaannya kepada Pak Jokowi, disebut sebagai presiden goblok teman-teman. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kenapa saya katakan presidennya goblok saudara? Kalau udah nggak ngerti agama, tanya dulu dong kepada para ulama. Padahal sebenarnya apapun kesalahan dari pemimpin teman-teman ya kan tidak layak disebut seperti itu ya, sampai dikatakan goblok segala macam. Dan ini bukan main-main, yang menghina orang yang disebut sebagai ulama, disebut sebagai cucu nabi, disebut sebagai imam besar ya. Mana ya kebijaksanaanmu sebagai seorang yang ditokohkan di negeri kita ini teman-teman. Kemudian kalau kita bicara Bahar Smith teman-teman ya, setipe dengan Pak Rizik Syihab ini ya, karena kita tahu ya mereka berdua lah yang paling sering keluar masuk penjara, dan mereka keluar masuk penjara tentu dengan kasus yang memang nyata ya, mereka berbuat kesalahan teman-teman. Meskipun narasinya selalu membela diri di depan para jamaahnya bahwa pemerintah mengkriminalisasikan para ulama teman-teman, seakan-akan mereka ini menjadi korban. Padahal kalau kita perhatikan dari narasi-narasinya teman-teman, Bahar Smith ya, apalagi sikapnya terhadap pemimpin ya, kalian tahu ya, Prabowo saja baru dilantik dihina, disebut sebagai presiden pengkhianat. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Tetap bagi Bahar Smith saya cap dia pengkhianat. Ini salah satu ciri orang-orang yang akan membuat makar sebenarnya teman-teman di negeri kita ini. Coba kita simak video lama dari Bahar Smith teman-teman ya. Dan saya sampaikan kepada pihak-pihak kepolisian, kalau andaikan kalian mau mengintimidasi, andaikan kalian mau teror, andaikan kalian mau mendatangi, jangan datangi panitia, jangan intimidasi panitia, jangan teror panitia, datengin saya, intimidasi saya, teror saya. Kenapa kalau nggak datang ke saya malah datangnya ke panitia?
Kenapa nggak datang ke saya? Datang dong ke saya, datang. Beb, Habib jangan ceramah Beb. Emang kau siapa mau ngatur-atur saya? Hah? Ini negara demokrasi, betul? Negara demokrasi, betul? NKRI harga mati, betul? Pancasila harga mati, betul? UUD 45 harga mati, betul? Merah putih harga mati, betul? Kalau penguasa, kalau pejabat tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat, jadi rakyat biasa, saudara-saudara. Kita ini rakyat, kita masyarakat. Seragam kalian, kami rakyat, betul? Saya tanya, seragam mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari rakyat. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kita orang kasih ente orang kritik, nasihat, biar ente orang jadi baik, biar ente orang jadi bener. Ya bukan seperti ini cara menyampaikan kritikan ya, protes terhadap pemimpin nih. Apalagi video-videonya yang lain teman-teman yang jauh lebih kasar ya. Pak Jokowi disebut apa macam-macam lah teman-teman ya, pelorotin celananya. Ada tuh videonya teman-teman. Prabowo disebut presiden pengkhianat. Apakah itu namanya kritikan teman-teman? Lalu bertameng ya, mengatakan kami ini masyarakat ya, kami ini rakyat. Kalian punya baju dinas, kalian punya mobil dinas, kalian punya rumah dinas dari kami semua, dari pajak kami. Selalu tamengnya seperti itu teman-teman. Yang dijadikan sebagai korban adalah masyarakat, yang dijadikan korban adalah rakyat teman-teman. Dan seperti inilah ciri-ciri orang yang bisa membuat makar di negeri kita ini teman-teman. Jadi wajar kalau dari dulu memang narasi dari kaum muslimin sudah banyak yang menginginkan mereka ini dipulangkan ya, dideportasi ke negeri asal muasal mereka. Lebih-lebih kalau kita bicara lagi negeri Yaman ya, negeri leluhur mereka teman-teman. Kan di sana sudah ada Ka'bah tandingan ya, yang mereka klaim di sana sebagai tempat kuburannya Nabi Hud alaihissalam ya. Sampai dibuat tawaf ya, muter-muter dikelilingi teman-teman, layaknya orang tawaf ya di kota suci Mekah. Subhanallah. Beberapa tahun yang lalu negara Yaman sempat dibuat heboh, bahkan hebohnya sampai ke negara-negara muslim lainnya, karena negara Yaman ini dianggap membuat Ka'bah tandingan. Dengan berdalih bahwa itu adalah makam Nabi Hud alaihi salam, mereka membuat suatu ritual ibadah yang menyerupai tawaf di Ka'bah. Jadi mereka mengelilingi makam tersebut layaknya seperti orang yang sedang ya di Ka'bah. Ribuan peziarah yang datang tidak hanya dari daerah Hadramaut saja, tetapi juga para peziarah dari luar Hadramaut. Salah satu yang terbesar adalah para muhibbin dari Indonesia dan Malaysia. Salah seorang Habib yang biasa memimpin ziarah ini adalah Umar bin Hafiz. Jadi ya ini sekedar ya lucu-lucuan teman-teman. Kalau mereka pulang ke sana ya, mereka semua dipulangkan klan Ba'alawi ini ya, mereka sudah ada Ka'bah teman-teman. Jadi nggak susah-susah lagi misalkan untuk ke kota Mekah ya, meskipun kita tidak mengatakan seperti itu. Ini sekedar akal-akalan ya. Toh mereka juga tidak pernah membantah kok ya, tidak pernah mengatakan itu bukan ya tempat tawaf itu. Toh mereka diam saja. Artinya mereka membenarkan ya, seakan-akan itu adalah kuburan Nabi Hud alaihissalam, padahal itu palsu semua teman-teman ya. Ya intinya teman-teman, sebenarnya narasi dari kaum muslimin yang menginginkan mereka untuk dipulangkan atau dideportasi ke Yaman, negeri leluhur mereka, sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu ya. Bukan hanya sekarang saja ketika tesis Kiai Maduddin muncul teman-teman ya. Artinya mereka ini sudah puluhan tahun yang lalu dianggap sebagai orang-orang yang bermasalah teman-teman, yang memberikan ketidaknyamanan di negeri kita ini teman-teman ya. Meskipun kita tidak tahu secara perundang-undangan teman-teman, yang saya tahu sih, ini keterbatasan ya pengetahuan saya, orang yang lahir ya sejak kecil lahir di negeri kita ini di Indonesia teman-teman, maka dia sudah berstatus sebagai masyarakat pribumi teman-teman ya. Allah alam ya, apakah mungkin ada
pengembangan hukum teman-teman yang sekarang yang baru saya kurang tahu teman-teman terkait mereka-mereka ini yang asalnya memang dari leluhur mereka dulunya berapa puluh tahun yang lalu sebagai pendatang. Apakah mereka ini benar-benar bisa dideportasi atau tidak teman-teman ya. Tapi teman-teman mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman sebagai sharing-sharing kita. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.